Haleluya. Mungkin masih tetap berdiri, saya mau membacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Sekali-sekali kita membaca firman sambil berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara boleh buka Alkitab saudara. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, semua sudah di situ? Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapa, mohon berfirman karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ibrani 12 ayat 1 berkata, kita mempunyai banyak saksi, yaitu para pahlawan iman yang telah mendahului kita bersama-sama. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, artinya di mana saja kita ada, mereka juga ada, melihat kita, menyaksikan kita, menjadi supporter bagi kita. Seperti kalau saudara main bola, saudara butuh supporter. Akhir-akhir ini para pemain bola kesepian karena mereka bertanding tanpa supporter. Rasanya aneh bertanding tanpa supporter. Mereka bilang seperti itu. Nah, kita punya supporter dalam perjalanan iman kita, yaitu para pahlawan iman yang telah mendahului kita. Lalu Ibrani berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan menempatkan kita di dunia ini nggak langsung naik ke sorga untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara punya pekerjaan. Jangan jadi pengangguran dalam kerajaan Allah. Amin. Lalu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, saya mau garis bawahi di sini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya ulangi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya selama saudara masih hidup di dunia ini, saudara harus terus ada dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi saudara. Saya berdoa Tuhan mewahyukan kepada setiap saudara supaya saudara benar-benar memahami perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi saudara itu apa. Dan apakah saudara sudah memasuki perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi saudara. Dan saya berdoa semua jemaat Living Christ akan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi mereka. Dan tidak ada satupun dari jemaat Tuhan yang tidak masuk dalam gelanggang perlombaan yang diwajibkan bagi mereka atau berlomba dalam gelanggang yang salah. Kita semua ada dalam track yang benar. Amin saudara. Tetapi selama hidup dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, kita harus dengan tekun berlomba di situ. Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya saudara harus terus-menerus, harus selalu melihat Yesus. Kalau saudara gagal melihat Yesus 1 detik pun, saudara bisa gagal dalam gelanggang perlombaan itu. Karena Yesuslah pemimpin iman kita, dia yang telah menjadi pendahulu bagi iman kita, dia pendahulu perintis iman kita, dan dia juga yang akan menyempurnakan iman kita untuk mencapai pada kesempurnaan. Dengan kata lain, kalau saudara tidak melihat Yesus, saudara bisa gagal dalam gelanggang perlombaan yang diwajibkan bagi saudara. Dan kalau saudara tidak melihat Yesus, iman saudara tidak akan pernah mencapai kepada kesempurnaan. Hanya di dalam Yesuslah imanmu akan mencapai kesempurnaan. Itu sebabnya penting untuk setiap saat dalam hidupmu engkau menunjukkan matamu kepada Yesus. Engkau harus melihat Yesus. Melihat Yesus, kata lainnya, istilah lain yang saya berikan beberapa waktu belakangan ini adalah saudara merasakan kehadiran Tuhan. Karena kalau saudara melihat seseorang, saudara pasti merasakan kehadirannya. Enggak mungkin enggak.
Kalau saudara melihat seseorang, saudara akan bisa mendengar suaranya dan saudara akan bisa merasakan kehadirannya. Merasakan kehadirannya. Dengan kata lain, saya mau berkata, Alkitab mau berkata, melihat Yesus pengertiannya adalah saudara harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhanlah saudara bisa melihat Yesus. Di manakah Yesus berada? Di dalam roh saudara. Di manakah saudara bisa bertemu dengan hadirat Tuhan? Di dalam roh saudara. Kemanakah saudara harus pergi untuk mendekati Tuhan? Ke dalam roh saudara. Karena Tuhan ada di dalam roh saudara. Oke, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa menciptakan langit, bumi dan segala isinya dan merencanakan semuanya bersama dengan Anak dan Roh Kudus. Lalu Sang Anak turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menggantikan semua hukuman bagi manusia. Dia yang menanggung segala hukuman bagi kita semua di kayu salib. Dan setelah itu dia naik ke sorga, sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul? Lalu selanjutnya adalah masa di mana Roh Kudus turun, dicurahkan. Dan Roh Kudus itulah yang masuk ke dalam hidup saudara ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Jadi kalau saudara tanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sorga, betul. Tapi Tuhanmu ada di dalam rohmu. Yesus naik ke sorga supaya Tuhan bisa masuk ke dalam. Karena Yesus berkata, adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak bisa datang. Roh Kudus tidak masuk ke dalam. Lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itulah yang dicurahkan bagi kita semua masuk ke dalam hati kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita bicara dengan Roh Kudus, kita bicara juga dengan Yesus, kita bicara juga dengan Bapa. Karena saudara tidak bisa memisah-misahkan Allah Tritunggal. Tapi saudara juga tidak bisa menyatukan Allah Tritunggal sampai menjadi satu pribadi. Karena Allah Tritunggal tetap 3 pribadi. Tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa disatukan sampai menjadi satu pribadi. Karena akhir-akhir ini beberapa hamba Tuhan sudah melakukan itu. Menyatukan Allah Tritunggal sampai menjadi satu, benar-benar satu pribadi. Padahal Alkitab mengatakan 3 pribadi tapi satu. Oke? Sampai di sini paham? Bisa kita lanjutkan perjalanan kita? Jadi inti yang Tuhan mau bicarakan dalam Ibrani pasal 12 ini adalah engkau harus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Baru engkau bisa menyelesaikan semua perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagimu. Engkau harus selalu ada dalam hadirat Tuhan untuk bisa menyempurnakan imanmu sampai pada akhirnya. Saya mau garis bawahi dan dengarkan baik-baik kata-kata ini. Saudara tidak akan bisa mencapai garis akhir tanpa hadirat Tuhan. Saudara tidak akan bisa mencapai garis akhir, bahkan separuh perjalanan pun engkau tidak akan bisa mengakhirinya tanpa engkau terus berendam di dalam hadirat Tuhan. Tanpa engkau terus melihat kepada Yesus, Sang Pelopor iman kita dan penyempurna iman kita. Makanya perhatikan baik-baik. Orang-orang Kristen yang lemah imannya adalah orang-orang yang matanya tidak tertuju kepada Yesus. Orang-orang Kristen yang lemah imannya adalah orang-orang yang matanya tertuju kepada yang lain. Kepada dunia ini, kepada kebutuhan mereka, dan tidak kepada Yesus. Dan itu sebabnya mereka adalah orang-orang yang miskin hadirat Allah. Saya berdoa setiap jemaat Living Christ dan semua yang menyaksikan tayangan ini, engkau bukanlah orang-orang yang miskin hadirat Allah. Engkau adalah orang-orang yang kaya dengan hadirat Allah. Setiap hari engkau merasakan hadirat Allah dalam hidupmu. Setiap hari engkau dilingkupi dengan hadirat Allah dalam hidupmu. Hanya dengan itulah engkau bisa menyelesaikan garis sampai garis akhir perjalanan imanmu. Engkau harus selalu melihat Yesus. Engkau harus selalu merasakan hadirat Tuhan. Engkau selalu harus ada dalam hadirat Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan akan terus meningkat tajam dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biar kesadaran akan hadirat Tuhan akan tercurah dalam hidupmu saat ini. Semua yang di rumah, biar kesadaran akan hadirat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Setiap hari, setiap saat, engkau harus bisa merasakan hadirat Tuhan. Kehidupan Kristen yang normal adalah di dalam hadirat Allah.
Saya ulangi, kehidupan Kristen yang normal adalah di dalam hadirat Allah. Madame Guyon, namanya Guyon, Jean Guyon, orang Perancis, hamba Tuhan yang separuh hidupnya atau mungkin 3/4 hidupnya ada di dalam penjara. Dia dipenjara karena pengajarannya yang memberkati banyak orang tapi bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh kaisar, oleh pemimpin setempat. Membuat dia dipenjara. Ada banyak hari-harinya dia lewati di penjara, saudara. Dan dia berkata seperti ini. Dia berkata, cara satu-satunya untuk menjadi sempurna adalah berada dalam hadirat Tuhan secara berkesinambungan. Cara satu-satunya untuk menjadi sempurna adalah terus berdiam dalam hadirat Allah secara berkesinambungan. Terus menerus. Melihat Yesus itu bukan sekali-sekali melihat kepada Yesus, tapi terus menerus secara berkesinambungan. Kalau engkau terus bisa melihat Yesus dalam hidupmu, dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya jamin engkau akan menjadi sempurna. Cara satu-satunya untuk menjadi sempurna adalah dengan terus berada dalam hadirat Allah secara berkesinambungan. Itu sebabnya kalau Alkitab bicara tentang melihat Yesus, kalau Alkitab bicara tentang ada dalam hadirat Tuhan, ini tidak bicara tentang waktu doa khusus. Ini bicara tentang keseharian. Sehari-hari. Tuhan itu lebih memperhatikan, lebih suka kepada kita yang sehari-hari daripada yang sekali-sekali. Saudara bisa ibadah sekali seminggu. Tapi pertanyaannya, saudara ibadah sehari-hari enggak? Nah, Tuhan itu lebih suka memperhatikan yang sehari-hari saudara daripada yang sekali-sekali. Dan seringkali yang sekali-sekali itu digugurkan oleh yang sehari-sehari. Surat doa 6 jam sehari. Tapi yang sehari-harinya saudara jadi batu sandungan buat orang lain. Doa 6 jammu gugur. Saudara deklarasi 6 jam sehari. Dalam waktu doa khusus. Tentang satu perkara. Tapi yang sehari-hari perkataanmu menentang apa yang kau deklarasikan dalam waktu doamu. Waktu deklarasi doamu yang sekali-sekali itu gugur oleh yang sehari-hari. Israel berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan mempersembahkan korban-korban, tapi sehari-harinya mereka bersungut-sungut menggugurkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya yang mereka alami, sungut-sungut mereka yang sehari-hari bukan yang sekali-sekali deklarasinya. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Jadi ketika Alkitab bicara tentang hadirat Tuhan, atau kalau saya bicara tentang hadirat Tuhan, yang saya maksudkan adalah bukan cuma waktu doa yang sekali-sekali, yang 1 jam sehari itu, tapi sepanjang hari engkau terus ada dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hari engkau terus ada, matamu terus tertuju kepada Yesus. Sepanjang hari saudara mau kerja, saudara lagi sekolah, saudara lagi di kampus, selalu ada dalam lingkupan hadirat Tuhan. Itulah kesempurnaan. Itulah kesempurnaan. Pak, apakah kita bisa mencapai itu? Harusnya bisa. Dan harusnya itu menjadi standar ukuran kita. Tetapkan standarmu berdasarkan Alkitab. Kalau kita belum mencapai itu, artinya kita belum mencapai standar yang Tuhan tetapkan. Kejar terus. Kejar terus. Saya berkata kejar terus. Saya berkata sekali lagi kejar terus. Karena satu-satunya cara untuk menjadi sempurna adalah dengan tinggal dalam hadirat Tuhan secara terus menerus. Normalnya kita ini selalu menikmati hadirat Tuhan. Normalnya kita ini selalu sadar akan hadirat Tuhan. Normalnya kita selalu dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Normalnya kita selalu, mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat Yesus ada di situ.
Itu normalnya. Pak, kalau kita nggak begitu gimana? Ya nggak normal. Makanya pasang standar itu yang sesuai Alkitab. Karena kalau saudara nggak pasang standar yang sesuai dengan Alkitab, percayalah hidupmu sangat rendah. Tapi kalau engkau pasang standar yang sesuai Alkitab, hidupmu akan diangkat tinggi. Hidupmu akan diangkat tinggi. Jika kita terus, nah sekarang penghambatnya saudara. Penghambat utama, tadi saya sudah bilang, normalnya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kalau saat kita sedang berada di luar hadirat Tuhan, di luar Yesus, itu sebetulnya penyebabnya adalah karena pikiran kita teralihkan dengan yang lain. Pikiran kita tidak terkoneksi dengan roh, itu sebabnya kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Menurut Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tadi, penyebab utama atau penghambat utama orang tidak bisa tertuju matanya kepada Yesus, penyebab utama mengapa kita seringkali tidak melihat Yesus, mata kita tertuju kepada yang lain, penyebab utamanya, penghambat utamanya adalah dosa dan beban, atau beban dan dosa. Beban dan dosa adalah penyebab utama pikiran kita teralihkan. Kalau engkau terus-menerus melakukan dosa, pasti matamu tidak bisa tertuju kepada Yesus. Matamu tertuju kepada dunia. Dosa termasuk kesenangan dunia. Kalau engkau terus mau bersenang-senang saja di dalam dunia ini, engkau tidak akan bisa, matamu tidak bisa tertuju kepada Yesus, dan engkau tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Enggak ada orang berdosa bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang mana yang kau rasakan ketika engkau melakukan dosa? Enggak ada. Yang ada adalah ketakutan. Betul saudara? Kalau saudara melakukan dosa, yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah intimidasi. Tidak ada kemerdekaan dalam hidup saudara. Nonsense kalau saudara berkata, saudara melakukan dosa tapi saudara masih memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Nonsense. Tidak ada kemerdekaan di dalam ikatan dosa. Yang namanya dosa mengikat hidupmu dan tidak memerdekakan saudara. Tapi apabila anak memerdekakanmu, engkau akan sungguh-sungguh merdeka. Amin saudara. Orang yang merdeka adalah orang yang terus ada dalam hadirat Tuhan, orang yang terus-menerus menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau engkau terus-menerus menikmati hadirat Tuhan, ada dalam lingkupan hadirat Tuhan, nggak mungkin saudara senang kepada dunia. Saudara nggak mungkin punya kesenangan-kesenangan dunia ini. Semua kesenangan-kesenangan duniawimu akan runtuh dalam hadirat Tuhan. Semua kedaginganmu akan runtuh dalam hadirat Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa meruntuhkan semua kedagingan kita, mematikan semua kedagingan kita adalah hadirat Tuhan. Usahamu, saya mau katakan sekali lagi, usahamu tidak akan bisa. Engkau mau usaha mati-matian jungkir balik mematikan kedaginganmu. Aku mati, aku mati, aku mati. Engkau tidak mati-mati. Yang ada mati beneran. Tapi engkau tidak akan mati kedaginganmu. Pengertian sederhana bagi saya tentang mati daging adalah menyangkal diri dan memikul salib, itulah mati daging. Menyangkal diri dan memikul salib, itulah mati daging. Menyangkal diri gimana maksudnya? Menyangkal diri artinya engkau mau melakukan sesuatu, tapi engkau tahu Tuhan tidak menghendaki itu. Dan engkau lebih memilih kehendak Tuhan daripada apa yang engkau inginkan. Itulah mati daging. Itulah penyangkalan diri. Engkau melakukan firman Tuhan, padahal engkau tidak mau melakukannya. Padahal ketika engkau melakukannya, rasanya sakit di sini. Itulah mati daging. Itu sebabnya, semakin saudara mengalami kematian daging, semakin keinginanmu akan selaras dengan keinginan Tuhan. Engkau tidak punya keinginan yang neko-neko. Engkau hanya punya satu keinginan, mewujudkan kehendak Bapa. Engkau hanya punya satu keinginan, melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Itu sebabnya, karena penghambat utamanya adalah beban dan dosa. Beban adalah semua pergumulan hidup saudara, itulah beban. Beban kehidupan sehari-hari, apa bebannya? Apa bebannya? Saudara kayak yang nggak punya beban deh. Apa bebannya kehidupan sehari-hari? Makan. Pakaian. Rumah.
Singkat kata kebutuhan. Karena kalau disebutin satu-satu panjang. Kebutuhan, itu pergumulan, pemenuhan kebutuhan lebih tepatnya gitu. Itu pergumulan hidupmu, itu beban hidupmu, oke? Yang lain. Yang lain. Cuma satu orang yang punya beban di sini. Yang lain nggak punya beban. Atau pura-pura nggak punya beban. Apalagi beban hidup. Ada banyak. Jodoh. Ya. Yang belum dapat jodoh, mau dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, lupa jodohnya. Yang belum dapat kerjaan, mau punya kerjaan. Yang sudah punya kerjaan, mau keluar. Yang belum punya anak, mau punya anak. Yang sudah punya anak, mau dikurangin anaknya. Kan orang tua itu kalau marah, saudara, kadang-kadang lepas kendali. Lu gua udah gedein sampai sekarang, udah gede gak bisa dikecilin lagi. Gitu saudara, mana bisa. Anak gak bisa ditusuk kayak balon lalu jadi kecil lagi saudara. Kalau udah gede ya dia gede terus, gak bisa dikecilin lagi. Dulu kecil mungil, sekarang mugil. Jadi mau dikecilin lagi gak bisa. Itu semua dari berbagai keinginan muncul beban. Itu beban-beban hidup kita dan segalanya. Nah itu semua bisa mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan. Bisa mengalihkan pikiran kita dari dalam roh kita. Sehingga pikiran kita tidak menyatu dengan roh kita. Itu sebabnya dibutuhkan cinta dan penyerahan. Kalau saudara terus cinta kepada Tuhan, saudara terus mengobarkan cintamu kepada Tuhan, engkau tidak akan berpaling dari hadiratnya. Engkau tidak akan mudah dialihkan dari hadiratnya. Amin. Makanya komitmennya adalah selamanya ku tetap cinta. Tak akan berpaling dari hadiratmu. Itu komitmen. Apapun boleh terjadi di sekeliling aku. Tapi selamanya aku tetap cinta. Tak akan berpaling dari hadiratmu. Mau ada angin, badai, topan, tsunami, kita tetap fokus melihat Yesus. Kita tetap fokus dalam hadiratnya. Kita tidak mau dialihkan dari hadirat Tuhan. Kita tidak mau dipalingkan dari hadirat Tuhan. Nah cinta kepadanya itu mendorong kita untuk terus berpaling kepada hadiratnya dan tidak berpaling kepada yang lain. Makanya butuh cinta. Nah yang namanya cinta harus dikobarkan. Nanti minggu depan atau minggu depannya lagi kita bahas tentang cinta mula-mula. Yang kedua yang kita butuhkan adalah penyerahan. Karena seringkali beban mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya butuh penyerahan. Yang menyebabkan kenapa beban mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan adalah karena kita kurang berserah. Kita masih seringkali tidak menerima keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan, aku tidak bersalah, kenapa aku dibeginikan? Tuhan, kenapa Tuhan diam saja? Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kita tidak bisa menerima keputusan-keputusan Tuhan bagi hidup kita. Kita gagal mempercayai Dia dalam segala hal. Bisakah saudara bayangkan kalau separuh hidupmu ada di dalam penjara? Apa yang engkau akan katakan kepada Tuhan? Tapi Madam Guyon ada di dalam penjara, hampir separuh hidupnya mungkin. Tapi saudara tahu, di dalam penjara dia terus menikmati hadirat Tuhan. Dan dia tidak terganggu lagi dengan perkara-perkara yang di luar rohnya. Yang di luar jiwanya, yang di luar tubuhnya. Apapun boleh terjadi di sekitar dia, tapi dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Apakah itu bisa terjadi dalam hidup kita? Sangat bisa, dan itu standarnya. Nanti saya kasih contoh dalam Alkitab bagaimana orang dalam penjara juga masih bisa tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kalau di gereja semua merasakan hadirat Tuhan gampang.
Kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan, saudara tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara orang aneh. Kalau di penjara saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, itu hebat. Artinya level kerohanian saudara sudah meningkat. Kalau saudara sedang sakit kanker stadium 4 tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, itu hebat. Kalau semua sehat mah gampang. Semua happy-happy aja mah gampang. Merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara sedang happy, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, engkau aneh. Lu gimana kalau saudara ada dalam penjara? Masih bisa merasakan hadirat Tuhan enggak? Masih ada dalam hadirat Tuhan enggak? Pandangannya masih tertuju kepada Yesus atau enggak? Jangan-jangan cuma menggerutu di dalam hadirat Tuhan. Di dalam penjara. Nah, jika kita terus ada dalam hadirat Allah secara berkesinambungan, maka manifestasi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi ada hubungannya antara hadirat dan kemuliaan Tuhan. Mungkin ketika kita terus berendam dalam hadirat Tuhan semakin tebal melingkupi hidup kita. Pada titik tertentu, level hadirat Tuhan dalam hidup kita terus meningkat. Kedalaman sungai hadirat Tuhan terus meningkat dalam hidup kita. Pada titik tertentu akan tercurah kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kemuliaan Tuhan itu ada kuasa, ada kasih, ada mujizat Allah. Dan kemuliaan Allah itu adalah Roh Kudus sendiri. Dia akan menyatakan pribadinya secara langsung dalam hidup saudara. Dan dia akan menyatakan kasihnya kepada saudara, kuasanya kepada saudara, dan mujizatnya dalam hidup saudara. Itu sebabnya orang yang terus ada dalam hadirat Tuhan mencapai titik kemuliaan tertentu dalam hidupnya, disitulah ada banyak mujizat bisa terjadi dalam hidupnya. Di dalam ibadah korporat seperti ini, saudara terus dibawa dalam hadirat Tuhan, saudara terus ada di dalam hadirat Tuhan. Pada titik tertentu kemuliaan Tuhan akan tercurah, dan di dalam kemuliaan itulah ada kuasa yang menjamah hidup saudara, yang menyembuhkan sakit saudara, dan yang menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya untuk saudara bisa menyelesaikan semua permasalahan yang hidup dalam hidup saudara, yang ada dalam hidup saudara, yang saudara butuhkan cuma terus berada dalam hadirat Tuhan sampai kemuliaan dicurahkan. Karena ketika kemuliaan dicurahkan, that's all. Itu segala-galanya. Level kemuliaan yang dicurahkan menentukan level mujizat yang bisa terjadi juga. Mengapa di dalam zaman gereja mula-mula, Kisah pasal 2, Kisah pasal 3, ada begitu banyak mujizat dahsyat terjadi? Karena level kemuliaan yang dicurahkan pada waktu itu luar biasa. Hadirat Tuhan begitu kuat pada waktu itu, dan level kemuliaan yang dicurahkan sangat-sangat luar biasa. Inti yang saya mau sampaikan adalah di dalam kemuliaan segala sesuatu bisa terjadi. Hal yang paling mustahil dalam hidup saudara akan bisa terjadi kalau saudara masuk dalam hadirat kemuliaan Tuhan. Dan saya mendapati pujian penyembahan itu menarik kuasa kemuliaan untuk dimanifestasikan. Pujian penyembahan tidak bisa terlepas dari hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Atau mungkin hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan tidak bisa terlepas dari pujian dan penyembahan. Saya mau saudara tahu satu hal. Tuhan kita itu suka dipuja dan dipuji. Sama seperti seorang suami yang suka dipuja dan dipuji oleh istrinya. Ya. Cuma satu suami di sini? Semua suami suka dipuja dan dipuji oleh istrinya. Bahkan kalaupun dunia memuja dia tapi istrinya tidak memuja dia, that's nothing. Benar ya? Maksudnya pujaan dari dunia itu nggak berarti apa-apa buat dia kalau yang di rumah itu tidak memuji dan memuja dia. Betul ya? Betul. Tolong didengar. Apalagi saudara tidak memuji dan memuja suamimu, engkau memuja suami yang lain. Itu cari perkara namanya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Nah, please dengar baik-baik. Jangan pernah memuja Allah lain di hadapan Tuhan. Mati kau. Hangus kau. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Paham saudara? Itu sebabnya pujian dan pemujaan kita itu penting. Karena Tuhan memang suka dipuji dan dipuja.
Saya harap ini bukan pewahyuan baru buat saudara. Cara hidup yang terbaik adalah cara hidup yang terus memuji Tuhan. Cara berkata yang baik adalah cara berkata yang terus memuji Tuhan. Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang ngomongnya seluruh ngomongannya dari A sampai Z, dari subuh sampai petang, nggak pernah ada pujian. Adanya sungut-sungut, penghakiman, apalagi hujatan. Pokoknya ngomongnya negatif semua deh, nggak enak deh. Nah kalau saudara bergaul dengan orang itu 3 hari aja, pasti tercemar. Nggak usah 3 hari lah, 1 hari aja. Nggak usah 1 hari lah, 1 jam aja. Nggak usah 1 jam, 1 menit aja. Kalau roh kepahitannya begitu kuat, ngomong 1 menit bisa mencemari orang lain. Ini perokok berat istilahnya begitu saudara. Dia merokok, asapnya kita yang tercemar. Dia yang merokok. Sehingga saudara jadi perokok pasif semuanya. Nggak merokok tapi kena nikotin. Saudara nggak kepahitan tapi saudara jadi kepahitan. Gara-gara orang yang kepahitan yang menularkan kepahitannya kepada kita. Makanya hati-hati bergaul dengan orang yang konflik batin. Engkau jadi ikut-ikutan konflik batin nantinya. Ya. Nah biasakan penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur. Itu cara hidup yang terbaik. Apakah bisa? Bisa, kita cuma perlu latihan kok. Semuanya juga bisa kalau dilatih. Semua yang bisa diukur pasti bisa diatur. Makanya saudara patokin ukurannya. Oke, ukurannya adalah kita harus selalu memuji Tuhan. Betul? Nah pujian-pujian saudara itu akan menarik kuasa kemuliaan Tuhan untuk turun dalam hidup saudara. Jadi hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, pujian, penyembahan itu 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu 3 hal yang harus ada dalam hidup kita. Ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, pasti saudara mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan, pasti saudara mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi biasakan dalam hidup saudara latihan sehari-harinya, oke. Doa khusus, waktu khusus apakah perlu? Perlu, itu untuk latihan. Latihan supaya saudara bisa sehari-hari seperti itu. Ya, kalau nggak pernah latihan pasti nggak bisa. Kalau latihan, sering latihan pasti bisa, ya kan gitu. Nah doa khusus itu yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam sehari itu latihan. Selebihnya waktu-waktu hidup saudara itu prakteknya, kira-kira begitu kisahnya. Semua paham sampai di sini? Nah terus kembangkan pujian penyembahan. Kalau saudara bilang, Pak saya nggak bisa nyanyi Pak. Mohon dipahami pujian penyembahan tidak selalu harus menyanyi. Dan mohon dipahami juga Tuhan itu nggak kenal suara fals atau suara merdu. Haleluya. Jadi kalau saudara suara fals, ya jangan jadi WL memang, itu mengganggu. Semua jadi bingung nyanyinya gitulah. Malaikat sih nggak bingung, cuma kita yang bingung kan gitu saudara. Karena korporat. Tapi kalau saudara nyanyi sendiri, menyembah sama Tuhan, suruh nyanyi fals. Orang-orang bilang suara saudara fals. Pernah nggak Tuhan ngomong, stop, suara kamu fals. Diam. Lebih baik kamu diam daripada nyanyi. Kan nggak pernah Tuhan ngomong kayak gitu saudara. Pernah ngalami. Saya nyanyi itu kadang-kadang fals, kadang-kadang temponya enggak gitu loh. Temponya salah. Makanya pemusik susah ngikutin saya. Nggak tahu saya yang susah ngikutin mereka atau mereka yang susah ngikutin saya. Karena kadang-kadang saya sudah masuk, mereka belum, ketinggalan mereka. Kadang-kadang mereka masuk duluan, saya belum masuk, mereka masuk duluan saudara. Kan harusnya pemusik ngikutin penyanyi ya saudara. Lah kan begitu ya. Nah kalau saya nyanyi sendiri di hadapan Tuhan, Tuhan gak pernah protes. Kamu temponya salah tuh. Masa saya penyembahan mesti pakai metronom? Tok, 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 tok. Kan enggak saudara. Sama Tuhan mah bebas-bebas saja. Saudara mau nyanyi fals,
Yang penting hatinya nggak fales. Temponya nggak matching dengan musik. Nah kalau saudara punya masalah tempo, penyembahan nyanyinya nggak usah pakai musik. Jadi malaikat kesaru gitu saudara. Kalau pakai musik kan temponya salah ketahuan. Jadi kalau fales, kalau temponya suka salah nggak usah pakai musik. Dan mohon dipahami juga, penyembahan pujian nggak selalu harus nyanyi. Bermazmur dengan mengagungkan dengan perkataan itu juga pujian. Kalau saudara berkata, Tuhan aku memuji Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa bagiku, Engkau Allah yang ajaib bagiku, itu juga pujian. Saudara memuji Tuhan aja bisa nangis saudara. Oh Tuhan Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau luar biasa bagiku. Itu juga pujian, nggak perlu ada nadanya, cuma ngomong itu juga pujian, yang penting isinya pujian. Jadi bagi saudara yang nggak suka nyanyi, kan ada orang yang nggak suka nyanyi. Tapi orang Indonesia sih rata-rata suka nyanyi ya, walaupun suaranya fals tapi suka nyanyi. Ya boleh memuji Tuhan, bermazmur. Yang nggak usah cipta lagu kayak saya, bermazmur aja ngasal. Oh haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang maha tinggi, haleluya. Suaramu fals, diam. Nggak bakal ada malaikat yang ngomong kayak gitu. Itu kalau ada malaikat yang ngomong kayak gitu, digantung sama Tuhan. Orang lagi memuji aku lagi senang-senang, gitu kan saudara. Sama kayak gitu, kita memuji orang lain, kan yang penting tulus. Ya, loh kalau saudara memuji istri saudara atau suami saudara nggak tulus kan berasa. Ini kamu memujinya terpaksa ini. Kalau tulus juga kan berasa. Jadi yang penting tulus saudara. Yang penting tulus, fales nggak masalah. Fales nggak masalah. Saya memberikan pengharapan buat orang-orang yang suaranya fales. Supaya saudara tidak terhambat dalam penyembahan.